모두 세부정인데 정말 보기 드문 케이스. 나라에선 거의 첫 케이스나 마찬가지라고. 이혼하지 않아도 석 달만. 나 이혼 안 해. Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Queen of Tears. Episode 2, tanpa berlama lagi, mark you, mari kita review. Hae-in mendatangi rumah sakit sendirian. Ia ternyata didiagnosa menderita tumor dengan tipe penyakit yang sangat langka. Dan Hae-in adalah pasien Korea pertama. Belum ada obat untuk penyakitnya. Ternyata selama ini Hae-in sudah menunjukkan beberapa gejala. Terkadang ia tak ingat apa yang sedang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Ia bahkan melewatkan janji penting. Begitulah Hae-in lupa akan janji pertemuannya dengan Hyunwoo. Penyakit ini juga menimbulkan efek samping seperti berhalusinasi, sakit kepala, hilang ingatan, dan gangguan kepribadian. Sebelumnya ia mencoba untuk mengajak Hyunwoo, tapi Hyunwoo menolak dengan keras bahkan membentak Hae-in. Karena Hyunwoo berdramatisir dengan mengatakan tak bisa hidup tanpa Hae-in, jadilah Hae-in dengan muka datarnya mengajak Hyunwoo untuk tiada bersama saja. Hae-in pun merasa kesal karena sejak lahir ia berusaha menjaga kesehatannya, tapi kenapa harus dirinya yang mendapatkan penyakit langka ini? Penyakit yang bahkan tak bisa diobati. Sungguh tak masuk akal. Hyunwoo hanya bisa menenangkan Hae-in. Suasana bangun pagi Hyunwoo begitu syahdu, pagi yang begitu indah. Ia pun bersenandung, tapi Hyunwoo buru-buru menyadarkan dirinya. Ia tak boleh senang dulu. Ia harus murung, toh 3 bulan lagi ia akan berpisah dengan istri tercintanya. Tanpa ada perceraian, pokoknya ia harus memasang wajah murung. Saat hendak membangunkan Hae-in, Hyunwoo ketakutan karena biasanya Hae-in tak pernah bangun kesiangan. Hyunwoo lalu mencoba membangunkan Hae-in, tapi tak ada reaksi apapun. Saat akan mengecek nafas Hae-in, tiba-tiba mata Hae-in terbangun. Dengan refleks, Hyunwoo melakukan morning kiss. Hong Soo-chol dipanggil kakek sang ketua Queen. Membabi buta kakek memarahi Soo-chol tanpa membiarkan Soo-chol menjawab sedikit pun. Karena ternyata tim hukum Hyunwoo berhasil menemukan kejanggalan jika Soo-chol telah kelebihan bayar pajak 8 miliar won. Kenapa Soo-chol tak bisa kompeten seperti Hae-in? Bahkan bisnis kopinya gagal. Soo-chol pun langsung kena serangan panik. Begitu kakeknya marah dan segera diinfus. Hae-in melarang Hyunwoo memberitahu kondisi kesehatannya pada siapapun. Tak ada pengecualian. Keduanya lalu melakukan tes ulang lagi, namun hasilnya tetaplah sama. Hyunwoo menemui temannya dan berkata ia tak jadi bercerai. Dan akhirnya setelah mengatur di tempat sepi dan terpencil, bersusah payah menceritakan penyakit tentang Hae-in, juga wasiat yang dibuatnya sebelum menikah. Dan sang sahabat yang laknat memberi ide. Hyunwoo diberi waktu 3 bulan agar bisa memikat hati Hae-in. Hingga akhirnya Hae-in mewariskan shopping mall Queens pada Hyunwoo. Hyunwoo pun marah. Memang dikiranya ia mata duitan. Ibu mertua berniat marah-marah pada Hyunwoo. Hanya karena uang 8 miliar won, kakek jadi marah-marah. Tapi kedatangan ibu dihadang oleh Hae-in dan malah menuduh Hae-in pasti dalang agar Soo-chol dimarahi kakek. Hae-in pun membela diri jika ia tak punya cukup waktu untuk itu dan sedang menghadapi masalah besar. Perlakuan ibu begitu tampak berbeda. Ia bahkan tak menanyakan Hae-in ada masalah apa. Ibu hanya mengkhawatirkan anak lelakinya saja. Namun dasar Hyunwoo tiba-tiba ia romantis, membawa bunga besar untuk Hae-in dan mengajak makan malam romantis untuk merayakan hari pernikahan mereka. Orang-orang kebingungan dengan perubahan sikap Hyunwoo. Di rumah, Hyunwoo berinisiatif makan lebih dekat dengan Hae-in, bahkan membantu mengupaskan udang untuknya. Sedangkan di kantor, sekretaris Hae-in pun dibuat kesal. Lebih baik keduanya bertengkar saja, karena Hyunwoo begitu sangat berdramatisir. Makan malam keluarga Queens pun dimulai, entah kenapa ibu dan Hae-in tidak akur. Ibu bahkan berniat mengajukan gugatan karena pasaraya Hae-in sudah mengambil tanah miliknya. Hae-in pun merasa aneh karena dulu ibu sudah mengizinkannya, tapi kenapa sekarang malah akan menggugatnya. Hae-in dan ibu pun cekcok dan dengan berani Hyunwoo menyela ucapan ibu mertua lalu membawa Hae-in pergi. Hae-in merasa curiga kenapa tiba-tiba sikap Hyunwoo berubah. Hyunwoo lagi-lagi curhat pada temannya, sang pengacara perceraian terbaik, dan tentu 2 pengawal diam-diam ada di sana juga. Hyunwoo berkata jika mustahil untuk berubah jika selama ini tak akur.
Dan akhirnya Hyunwoo pun menyadari jika dulu awalnya mereka menikah karena cinta, tapi kenapa kini cintanya hilang? Hyunwoo lagi-lagi membereskan kekacauan anggota Queens. Kali ini, Bibi yang bersemangat seperti harimau itu mendatangi mantan suaminya yang akan menikah dengan selingkuhannya. Bibi nyentrik itu pun mengamuk di tempat itu dan akhirnya ambulans pun datang. Mantan suami dibuat babak belur. Terkuat penyebab ibu begitu ketus pada Hein karena ibu menyalahkan Hein atas tiadanya anak yang lain yang bernama Suwan. Hein mendengar percakapan orang tuanya itu. Hein hanya bisa menangis dari kejauhan. Bibi ngantrik pulang ke rumah. Ayah pun mencoba untuk membujuk anaknya agar tak merajuk lagi. Tapi Bibi Bomja terus membahas wanita ayahnya itu. Ia tak mengerti dan justru tambah curiga. Kalau ayah mengatakan jika wanitanya tidak menginginkan apa-apa. Padahal sudah puluhan tahun mereka tinggal bersama. Bibi Bomja begitu merasa aneh. Kenapa wanita itu mau dengan kakek tua bangka seperti ayahnya ini mendengar perkataan dari anaknya yang berkah itu. Hein merasa senang karena Hyunwoo diam-diam mencari informasi berita terkait dengan penyakitnya. Meskipun jujur awalnya Hein merasa curiga. Ia menganggap pasti Hyunwoo akan senang saat dirinya tiada, tapi ternyata tidak. Hein pun meyakinkan jika dirinya akan bersemangat untuk menuju kesembuhan. Hyunwoo hanya bisa melongo. Istri Sucho merasa tak enak karena kakaknya yang sudah melaporkan keuangan pajak yang kelebihan bayar pajak. Dan untuk menebusnya, jadilah mengajak Sucho untuk bertemu dengan David Yoon, seorang investor, yang dikatakan jika kini sedang berada di Korea. Dan Hein pun kini sudah mencoba mendekatinya. Namun Pak Herman, orang yang peduli pada keharmonisan, seharusnya Hein datang dengan suami. Begitu kata kenalan Hein yang sedang bersaing dengannya. Wanita itu bahkan mengejek pernikahan Hein yang memang semua orang tahu jika suami istri itu tak akur. Di pesta itu ternyata Hein bertemu dengan mantan pacarnya dulu yang bernama Yoon En Song, seorang Taipan dan kini menjadi seseorang yang mengelola keuangan para syekh, yang ternyata adalah tangan kanan dari Pak Herman itu. Hein menunggu dengan cemas kedatangan Hyunwoo karena sebentar lagi tiba gilirannya bersalaman dengan Pak Herman. Hingga tiba-tiba Hyunwoo pun datang. Hyunwoo dan Eun Song saling memperkenalkan diri. Eun Song berterus terang jika ia dan Hein dulu pernah dekat. Tapi entah kenapa reaksi Hyunwoo malah datar-datar saja. Eun Song pun merasa curiga karena itu hanya ada dua hal. Yang pertama adalah tak peduli atau begitu sangat percaya. Yang manakah Hyunwoo? Tapi ternyata ucapan itu mempengaruhi Hyunwoo. Ia ngedumel sendiri melihat Hein yang sedang berbincang dengan Eun Song. Hein diminta ibu untuk membawa Eun Song ke rumah. Pada kegiatan perburuan sebagai gantinya, ibu akan mencabut gugatan pada Hein. Dan akhirnya perburuan keluarga pun dimulai. Ayah dan anak terus memuji kehebatan kakek dalam menembak, padahal kakek tak mengenai apapun. Di tengah hutan, tiba-tiba Hein penyakitnya kambuh. Ia kehilangan arah dan seekor babi hutan pun muncul berlari ke arahnya. Namun Hyunwoo dengan sigap datang dan melumpuhkan babi liar itu. Dan episode 2 pun berakhir.